Shalom, Shalom. Kembali bersama saya Pendeta Fernando Sinaga. Saya berdoa setiap kita yang menyaksikan video ini dijumpai Tuhan dan mengalami perubahan yang signifikan. Baik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa, kami percaya Engkau hadir di tengah kami. Kami berdoa hari ini, berikan kepada kami hati untuk mendengarkan firman Allah, bahkan hati untuk mengenal-Mu lebih lagi. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu berlimpah-limpah dalam kami. Berbicaralah, bersabdalah, kami siap mendengarkan firman Allah. Haleluya, amin, amin. Baik, puji Tuhan, saya mengundang Anda membuka Alkitab Lukas 23 ayat 34. Lukas 23 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ayat ini ketika Yesus masuk dalam waktu penyaliban, begitu banyak penderitaan yang dialami, begitu banyak proses yang Yesus alami. Dan menjadi catatannya hari ini adalah, sekalipun Tuhan Yesus banyak mengalami proses, banyak mengalami penghinaan dan penderitaan, tetapi dari pernyataan, dari perkataan Yesus masih mampu mengucapkan kepada Bapa, "Ampunilah mereka." Wow, ini powerful, ini kuasa luar biasa. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pak, Bu, apa rahasia Tuhan Yesus mempunyai kemampuan untuk mengampuni? Apa rahasia Tuhan Yesus mempunyai kemampuan untuk mengampuni? Yang pasti saya yakin Tuhan Yesus mempunyai hati yang besar. Nah, doa saya hari ini miliki hati yang besar. Siapapun yang maaf kata yang mengganggu hatimu, yang menyinggung engkau, mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Belajar mengampuni, belajar melepaskan pengampunan pada mereka. Seorang melodi Betty berkata, ucapan syukur membantu kita memahami masa lalu, memberi kedamaian untuk hari ini, dan menciptakan visi untuk hari esok. Saya baca Alkitab Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan Pondok Daun, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudnya ialah roh yang telah diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus mengajarkan kita bagaimana caranya agar kita punya kemampuan untuk melepaskan pengampunan kepada siapapun, kepada orang tua mungkin, kepada pasangan mungkin, kepada anak-anak mungkin, atau kepada kolega. Hari ini saya menantang Anda belajar melepaskan pengampunan. Kunci kemampuan untuk menerima kuasa untuk bisa melepas pengampunan ada di ayat ini, yaitu barang siapa haus, baiklah ia datang padaku. Kita harus menerima dulu sungai kehidupan, air kehidupan itu. Aliran air hidup itu memenuhi hati kita, sehingga hati kita penuh dengan kuasa kasih Tuhan. Kuasa kasih Tuhan, sehingga kita mampu melepaskan pengampunan kepada sekitar kita. Amin. Ada Alkisah, ada seorang majelis yang sedang berbelanja di pasar. Majelis ini ketika dia belanja ke pasar, dia mendengarkan beberapa orang yang berbincang-bincang. Dia membicarakan beberapa tokoh yang sangat spesial, sehingga dia tertarik mengenal siapa tokoh itu. Ternyata tokoh itu adalah seorang petani yang tinggal sekampungnya. Sehingga dengan singkat cerita, besok harinya si majelis ini bertamu ke petani itu. Dia bertamu, dia pengen tahu apa sih rahasianya si petani ini mampu memikat hati sedaerahnya. Di pasar dia namanya terkenal gitu. Nah, dia coba lihat, wah, dari pakaiannya biasa, kulitnya ya hitam sama matang karena panas matahari. Tapi lihat, dia tidak menemukan sesuatu yang spesial di petani ini. Dia tunggu 1-2 jam, bahkan dia makan malam di situ.
sampai jam 9 malam, majelis ini tidak menemukan sesuatu yang spesial di petani ini. Dia pikir, biasa aja pun petani ini, apa istimewanya. Akhirnya dia pamit pulang. Ketika pamit pulang, petani dan majelis ini keluar dan petani ini mengantarnya. Tiba-tiba ketika mereka di halaman, ada segerombolan pemuda yang sedang mabuk, bahkan mengucapkan kata-kata kotor, ya maki-maki. Ketika mereka maki-maki, majelis ini mengucapkan seperti ini, "Hei kalian, doa apa lagi yang mesti kami doakan untuk Anda? Dasar." Dan seperti itulah. Nah, kemudian petani ini memberikan statement, "Pak Majelis, Bapak boleh doakan keselamatan mereka." Bapak Ibu yang kasih Tuhan, seketika itu majelis tersontak karena pernyataan petani itu. Dia baru ngerti bahwa pribadi petani itu spesial. Kenapa? Dia masih punya hati berbelas kasihan kepada orang-orang, sekalipun orang-orang itu pemberontak, pemabuk. Nah, hari ini saya menantang Anda. Anda mungkin sulit mengampuni, Anda mungkin sulit melepaskan maaf kepada orang lain. Kuncinya kita belajar dari Tuhan Yesus. Sekalipun Tuhan Yesus mengalami penderitaan, tapi dia masih bisa berkata kepada orang-orang lain. Kata-katanya jelas, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Hari ini saya berdoa, lepaskan pengampunan itu. Kalau Anda tidak mampu mengampuni, mari terima aliran air hidup. Setelah Anda terima penuh hatimu dengan kasih Bapa, baru Anda bisa melepaskan pengampunan itu. Pengampunan itu bukan untuk mengampuni dosa mereka saja, tapi Anda diberikan kelegaan. Amin. Saya berdoa kita mengalami kelegaan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa, berikan kepada kami aliran air hidup, agar kami mengalami kuasa kasih-Mu untuk kami melepaskan pengampunan kepada orang lain. Hari ini kami belajar mengampuni orang-orang yang pernah menyakiti kami. Hari ini kami berdoa, berikan aliran hidup kepada setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan ini. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Amin.